Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Lebih dari itu, kita ada dalam sebuah panggilan komunitas. Yesus tahu kampanye di bukit dalam bumi. Kamu adalah garam dan terang. Jika garam itu menjadi tawar, dan apakah dia diasinkan kembali? Tidak ada guna. Gereja adalah sebuah komunitas. Komunitas yang bersatu, komunitas yang sehati, sepikir, sejiwa untuk melakukan banyak hal dalam kesempatan yang Tuhan kasih. Bukan komunitas seperti yang kemarin yang kita nonton di televisi, ada 212, ada 121 berkali kemarin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan mengizinkan kita susah, dan kita lihat, dan kita fokus pada susah itu. Kita harus lihat apa yang ada di balik kesusahan yang harus kita alami. Tetapi ingat, susah bukan karena kita melakukan kejahatan, tetapi susah karena melakukan kebenaran. Di sana sebenarnya akan diperhitungkan. Tidak ada jerih payah yang sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada jerih payah yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, jemaat ini, tadi saya tanya sama pendeta, berapa jemaat ini? Anggota berhaknya 444, anggota keseluruhan 999, artinya anggota berhak 444, artinya seluruh anggota jemaat ini 999, hampir sedikit. Ketika kita berbicara soal sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan, saya mau ngomongnya sederhana. Tadi kita tanya sama Pak Umbu Tengah, gedung yang baru ini berapa luasnya? 13 atau 14 lebarnya 14, panjangnya 34 kali 13. Kenapa keseluruhannya? Kita kali saja. Katakanlah tadi Bapak tunggu, Bapak kita belum ada keramik saja ini. Saya bilang gereja gagal ya, belum ada keramik. Keramik jangan gempa. Gempa ini kenapa? Yang 444 kita tetapkan hari ini. Kau satu dos, kau satu dos. 444 dos jadi mereka. Selesai. Rumah selesai. Tidak perlu. Ketika ada sehati sepikir, setujuan, ini kita ambil yang sederhana. Kita juga mau kasih contoh yang sederhana. Ketika saya dan kakak saya Okodi ini ambil keputusan, ya kan, saudara saya lagi Maroda, kita pakai Maroda, Bapak Oktolena, kita bilang begini, Bapak, berhenti sudah kita bikin pesta ya, kalau ulang tahun. Kenapa? Makan tiap hari kita makan, pesta lagi. Banyak sekali ulang tahun di keluarga. Kalau bikin pesta-pesta terus, bagaimana ini? Jangan. Sebaiknya ambil keputusan berhenti bikin pesta. Mau bikin apa ya? Bikinlah limbah, cairlah toga. Kita cari tahu jemaat mana yang membutuhkan. Nanti kita pergi untuk angkat.
sekarang komunitas bersatu hati melayani ini ambil pikiran dan perasaannya mau bersatu dengan siapapun, baik di gereja di Sumba dan denominasi lainnya, malah sampai keluar daerah nanti bulan Juni mau antar limbah satu-satu. Ini komunitas yang dalam ini. Permulanya dari 3 bersaudara ini mengambil keputusan tidak mau lagi bikin pesta kalau ulang tahun, kita bikin juga itu. Jadi di tahun 2002 sudah berapa limbah ya? Sudah berapa? 83. Ya? 83 buah limbah. Kita bersatu hati untuk mau kasih pakai dia, itu enggak lihat. Kita sudah bersatu hati juga untuk memasukkan limbah-limbah ini di sini. Nanti Bapak Ibu lagi bersatu hati untuk memasukkan keramiknya, untuk memasukkan lagi pelafonnya, selesai. Mungkin tahun ini selesai. Kalau semua ambil keputusan yang anggota berhaknya 1 jiwa 1 jos keramik. 1 jos keramik itu sampai 100. Jadi 100.000. Lalu aja. Itu kita pakai sampai anak cucu kita nanti akan tinggal juga. Daripada main beli pulsa itu, kali main pulsa ini pulsa 100. Saya pulsa itu 3 hari 100 selesai. Saya pikir tidak mau pakai lagi HP. Tetapi saya suka sekali diganggu sama jemaat. Tengah malam bau-bau bangun saya suka sekali. Jangan kita ganggu. Lalu tiba-tiba besok pagi Bapak sudah mati. Kalau benar sakit dia tuh. Nah kecuali mati mendadak Bapak masuk. Puji Tuhan. Biarlah kalau dia siap, dia masuk surga sudah. Tapi kalau belum siap, kalau sementara sakit, panggil pendeta dan kita berdoa. Jangan nanti orang sudah mati, suruh orang mati itu nanti dia Facebook. Orang main Facebook, kalau orang sudah mati, dia bilang, baik sudah ya, Bapak atau Ibu sudah ada di sisi kanan Tuhan Yesus. Padahal ini memang berat. Dia bilang tadi sudah ada di kaki. Padahal pencuri kelas berat, sakit di kelas berat juga. Mau buat apa juga Pak malas juga. Mau buat apa dalam rumah Tuhan, dia tidak pernah buat juga. Begitu mati, dia bilang sudah ada di sisi kanan Tuhan Yesus. Lalu diminta lagi berdoa juga untuk kami yang masih di bumi. Disuruh orang mati berdoa kasih orang itu. Harusnya panggil pendetamu, panggil vikarismu, panggil majelismu, panggil papamu, panggil mamamu, panggil anakmu, datang berdoa dulu untuk papa, untuk mama, sementara sakit atau datang, sementara bertumbuh. Tapi suruh mati, disuruh orang mati berdoa kasih orang itu. Kalau balik itu otak manusia, itu terbalik. Tapi saya mau bilang begini supaya jangan bolak balik. Ya saya bilang ini sederhana sekali pasti dimengerti. Artinya selagi masih hidup, pakailah pikiran dan perasaan itu dengan baik. Tapi ketika kita susah, Tuhan izinkan kita susah, senanglah di atas susah. Tapi ketika Tuhan izinkan kita senang, bersyukurlah di atas senang. Tetapi perlu dijaga, ketika Tuhan mengizinkan itu susah, engkau kecewa. Pada saat-saat tertentu, ketika dia mengalami krisis, di sana sebenarnya dia harus segera ditolong. Dia harus segera dipersiapkan. Makanya kalau warga jemaat saya dia sakit, saya suka sekali kasih tahu sama saya kalau memang dia suka sekarang. Pasti saya pergi. Walaupun dokter bilang saya ini harus jam 10 malam harus tidur. Tapi oke lah, Tuhan tahu kalau dia ganggu sama saya lebih dari jam 10 malam, saya yakin sungguh bahwa Tuhan kasih ekstra kekuatan. Saya sudah divonis sama dokter bahwa saya tahun 2002 sudah harus mati hanya tinggal 3 bulan. Saya mulai bilang begini, kalau tinggal 3 bulan menurut medis, menurut Tuhan belum tentu. Saya kumpul keluarga saya, anak dan istri saya, habis makan saya bilang, Mama siap jadi janda saya ini. Tahu begitu. Saya lihat di wajah Papa ini sudah apa ini? Kok ngomong-ngomong kayak mau mati? Tidak. Nanti Papa mau ngomong dulu. Kamu tega? Kamu siap jadi janda? Kamu anak-anak Papa siap jadi anak janda? Karena Papa sudah divonis oleh dokter lagi. Itu bulan saya 3 bulan Papa harus mati. Tetapi Papa juga sudah ngomong sama ini penyakit. Saya ada penyakit, kita mau berdamai ya. Supaya kau tahu saya tidak suka ya sama. Karena itu mau keluar sudah dari bicara.
kau suka dengan saya, kau tinggal. Tapi saya mau tegaskan sama kau, penyakit saya tidak akan mati karena kau. Karena saya tahu nafas yang membuat saya itu nafas Tuhan. Tidak bisa diambil sama penyakit. Karena itu sampai sekarang sakit model apapun saya tidak takut mati. Banyak orang itu makanya perlu dipersiapkan. Kalau sudah sakit sedikit saja dia sudah pikir mati. Tidak mau pikir mati. Pikir aja kalau masih itu mau buat apa. Sakit pun mau buat apa, sehat pun mau buat apa. Yang penyakit orang sakit dan orang sehat itu tidak jelas. Orang sakit rajin ke gereja. Orang yang tidak sakit tidak rajin ke gereja. Belum lagi Tuhan kasih sakit yang benar. Iya toh? Kalau kau sampai tak berubah. Jadi ini sedikit lama hari ini. Hari lama ya. Ini hari mungkin hari yang paling lama. Beribadah. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau ada yang lama juga minta izin saja tidak apa-apa. Tetapi rugi karena sedangkan tentunya masih ada berkah yang kita minta ya toh. Nanti kita bertemu lagi. Salam untuk kita semua. Jadi informasi mereka Bapak Pendeta dan teman-teman dari komunitas Jemaat WKSM ini berdiri tahun 2009, tepatnya 4 Agustus 2009, berarti baru sekitar 7 tahun lebih. Lalu tidak memiliki cabang, ada 2 ranting, dari sini mungkin sekitar perjalanan 7 sampai 10 menit. Sementara sekarang kami membangun di ranting juga, sedangkan ranting yang satu tidak ada bangunannya, kami pinjam gedung sekolah, tapi untuk sementara tidak ada pelayanan sekarang ini. Tadi Pak Pendeta saya menyampaikan bahwa kami jumlah warga untuk laporan kelas terakhir kemarin itu seperti 999, warga asli atau makan 444. Di pusat ini ada 13 lingkungan. Lalu di 2 ranting masing-masing 2 lingkungan. Artinya informasi terkait dengan keadaan kami di Jemaat WKSM. Lalu di desa ini memang satu-satunya untuk wilayah Sumba Tengah, satu desa memiliki 2 jemaat itu. Artinya satu-satunya desa Malinjak ini yang memiliki 2 gereja itu. Di semua desa hanya 1 jemaat itu. Nah, kebetulan kami di desa ini itu tidak ada gereja lain, hanya GKS, tidak ada juga denominasi lain, tidak ada juga agama lain di desa Malinjak, khususnya semua warga gereja Kristen Sumba. Bahkan di kelas ini 6 jemaat kami kelas Malano, mayoritas 90% warga GKS dari wilayah Kecamatan dan Timur Tanah Selatan. Kemudian kami memang berkumpul tentang pembangunan sudah sejak tahun 2012. Jadi ada gedung ini masih sekarang kami lakukan pembangunan dari 2012 Desember sampai dengan hari ini 4 tahun kami melakukan kegiatan pembangunan. Nah, sampai saat ini kami sementara juga Bapak Pendeta lihat ini masih dalam pekerjaan, dan Bapak Pendeta bilang bahwa ini memang 90% adalah suara jemaat. Hanya yang kami dapat bantuan dari luar hanya anak ton dari rangka-rangka. Sedangkan sisanya semua ini dibagi per lingkungan dan tanggungan masing-masing. Dan tadi ada masukan dari Bapak Pendeta mudah-mudahan untuk keramik ini kami mampu berbagi juga baik secara pribadi maupun secara lingkungan. Memang kali kami Bapak Pendeta paling lama 2019 selesai ini itu, tapi atas dukungan doa dalam waktu 1 tahun ke depan bisa kami selesaikan ini gedung ibadah. Ulang tahun yang ke-23. Dia ada papa, mama ada sakit, tapi ada kakaknya yang mewakili yang badan besarnya tadi. Diki sekarang ada di Jakarta. Dia sudah lulus beberapa bulan kemarin, tahun kemarin. Dia ambil informatika di Malang. Jadi sudah selesai, dia ada di Jakarta. Ulang tahunnya hari ini menyediakan mimbar dan juga toga ini bagi hormat nama Tuhan dalam jemaat ini. Yang di dalamnya ada kakaknya lagi ulang tahun, termasuk yang badan besar
besar tadi ulang tahun juga nanti tanggal 15 April ini. Jadi setiap bulan dalam keluarga kami ada yang ulang tahun dalam komunitas ini. Disitulah kegerakan ini terus berjalan memberikan persembahan kasihnya kepada jemaat. Dan inilah ketulusan hati yang memberi, doakan biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan dan keluarga besar jemaat ini menjadi keluarga besar kami dari komunitas